Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai dua surah ini, surah Al-Mu'min dan surah Al-Mu'minun. Subuh terakhir kita menemukan, kita membahas bagaimana orang mukmin itu mendoakan agar mendapat pengampunan dan rahmat untuk semua. Kemudian ada yang bersifat sendiri-sendiri, memohonkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa menunjukkan domir. Ayat yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul Rabbirfir. Tidak ada. Seharusnya biasanya kita Rabbirfirli gitu ya. Atau firlana, tidak ada ya. Rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Ampuni, rahmati, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf yang paling baik. Ini di dalam penafsiran berbagai macam ya. Tapi dugaan saya adalah doa kepada seluruh saudara-saudara yang muslim, yang beriman kepada Allah dari dulu sampai sekarang maupun yang akan datang. Demikian bagaimana Allah memberikan suatu pelajaran untuk jadi satu perasaan ya. Kita temukan dalam surah yang lain di mana mendoakan para pendahulu kita ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan seterusnya itu ya. Jadi kita pupuk rasa satu ya. Perasaan perasaan kita bersama. Bahkan di dalam sholat kita ada dua dimensi. Kadang-kadang kita mendoakan bersama, gitu kan? Kadang-kadang kita mendoakan sendiri. Kadang-kadang kita minta petunjuk bersama. Kadang-kadang kita minta petunjuk sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya, lebih mengedepankan perasaan bersama ya. Kemudian wahdini, tunjukilah aku ya. Lebih mengutamakan diri sendiri ya. Di dalam sholat tentu ada perasaan bersama dan perasaan sendiri-sendiri ya. Di dalam ruku sujud lebih mengedepankan sendiri ya. Dalam berdoa di antara dua sujud sendiri. Tapi begitu kita membaca Al-Fatihah, berdoa, maka doa itu menyangkut kami. Ini pelajaran yang perlu kita resapi. Mari kita mundur ke belakang ya. Melihat bagaimana Allah mengajarkan kita untuk menghindari dari cobaan-cobaan
yang dilakukan oleh iblis setan. Mari kita mulai baca ayat ke-92 surah Al-Mu'minun. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Alimil ghaib wa syahadah fata'ala amma yusyrikun. Dialah yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak, maka dia maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang yang zalim. Sebenarnya banyak doa-doa di dalam Al-Quran itu yang merinci ya setiap hal. Maka kalau kita bedakan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi dikumpulkan, ya, dijadikan satu. Maka dalam rangka mendalami Al-Quran, jadikanlah doa-doa di dalam Al-Quran itu merupakan bagian dari doa kita sehari-hari. Ya. Maka kita doa, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami mengabdi dan engkaulah yang kami minta tolong. Tentu permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka pengabdian, ya. Maka wujud daripada permintaan tolong itu adalah doa, gitu. Di mana doa merupakan bagian ibadah yang utama yang digambarkan dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Doa itu dikawal oleh diantar oleh dua kata yang besar, yaitu ulil albab dan alhamdulillah, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa itu penting, kita lihat pengantarnya. Nah, ya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh bagaimana doa itu penting di dalam surah Toha. Ini contoh bagaimana Allah mengantarkan bahwa doa itu penting. Gitu. Dalam surah Toha ayat 114, doanya itu Rabbi zizni ilma. Ini doa ini diperintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan ilmu. Ya, Rabbi zizni ilma, untuk minta tambahan ilmu. Oleh beliau ditambah lagi Rabbi zizni ilma warzuqni fahma. Ya, minta tambahan ilmu dan kepahaman terhadap itu. Ya. Diantar oleh Fata'alallahul malikul haq. Ya. Pengantarnya, ya. Itu menunjukkan bahwa doa ini penting, ya. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa baca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa doa ini sungguh-sungguh penting bagi kita untuk menghindari kesyirikan.
Kesyirikan oleh karena ilmu jauh lebih dahsyat dan lebih sulit. Ya. Baik ilmu yang datangnya kepada ustadz-ustadz atau ilmu datangnya kepada kita yang belajar, jangan sampai kita lupa bahwa semua ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada kita, yang sampai ke hati kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman perantaraannya, ya, dari pengalaman saya, ada ilmu itu datang, hidayah itu datang dari kritikan. Ada ilmu itu datang dari cemoohan. Ada ilmu itu datang kepada kita dari pelecehan. Sebagai contoh, ya, bagaimana kelompok WA-nya kaum Nasrani, ya, orang-orang yang bukan Islam, saya ikut. Dia melecehkan, bagaimana Tuhan kamu itu? Sekali menjadikan dari setetes mani, sekali dijadikan dari saripati, sekali dijadikan dari tanah, sekali dijadikan tanah liat yang berlumpur, sekali bermula tidak ada. Itu kan melakukan sesuatu upaya untuk melecehkan, untuk menanya, tapi mengundang, ya, sifat-sifat yang melecehkan. Kemudian dia menanya, dia mengkompilasi di dalam tayangannya kisah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain, segala kisah-kisah yang menurut dia dongeng. Dan dongeng itu berada di dalam kitab-kitab mereka. Kita dikatakan Al-Quran itu nyontek dan sebagainya. Nah, apa-apa. Itu bagi kita hidayah. Dengan demikian kita membaca, ya, kita menjelaskan bagaimana mulanya diceritakan bahwa manusia itu dijadikan dari air mani, ya. Sebab di dalam Quran selalu pesan-pesan itu berbeda-beda, ya. Jadi itulah pelajaran bagi kita yang mungkin selama ini kita tidak pelajari, tidak kita perhatikan. Berkat kritikan, berkat cemoohan membuat kita mengkaji kembali, ya. Nah, itulah hal-hal yang positif yang kita peroleh dalam rangka mempertebal, ya, keimanan dan keyakinan kita. Apapun yang ada, apapun yang timbul pada kita, baik itu menyenangkan atau tidak, merupakan hidayah, sumber hidayah paling tidak untuk kita tekuni. Mari kita lanjut lagi. Ayat 93. Ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang yang zalim. Itu doa yang istimewa, itu yang kadang-kadang kita kurang perhatikan, ya. Qur Rabbi imma yurid Turiyanni ma yu'adun fala Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Jangan sampai bercampur baur dengan orang yang zalim. Saya kira kita cukupkan dulu, ya. Saya akan memberikan doa yang kita bagus kalau kita jadikan doa ini sebelum sholat, sebelum kita berdiri sholat. Itu doa minta
dijauhkan dari bisikan-bisikan setan, dan jangan dia hadir di dalam kita melaksanakan sholat itu. Ayat 97-98 ya. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau Tuhanku agar mereka tidak mendekati. Jadi kita doa agar setan itu tidak dekat dengan kita ya. Ada dua itu. Jadi doanya waqur Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahduru. Jadi jangan sampai dia hadir ya. Itu doa itu saya belum ngecek itu pernah di doa itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi saya belum ngecek ya. Saya kira cukup sampai di situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.